Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya diberi kesempatan hari ini, namun di luar dugaan ya. Jadi diperkirakan tadi itu sekitar jam 12 selesai, ternyata sekarang jam berapa Bu? Jam setengah satu, apa jam 1? Jam 1. Jadi materi-materi yang saya akan sampaikan mungkin akan saya percepat karena memang sudah waktunya sholat dan juga mungkin sudah waktunya kita makan siang. Hanya 6 hari, ibarat susahnya itu 6 hari, dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13, betul-betul. Tapi kalau yang namanya ibadah di bulan Ramadan itu karena memang 1 bulan, kita itu bolak-balik yang namanya perjalanan dari mulai tempat tinggal kita sampai ke Masjidil Haram. Itu luar biasa. Bahkan sampai sekarang saya juga dapat kenang-kenangannya dan kalau saya masih luar biasa sakit ya. Jadi yang saya rasakan betul-betul memang perjuangannya luar biasa dan memang pahalanya juga luar biasa. Nah, saya persingkat saja ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan ya, yang pertama jelas harus memperbanyak syukur kepada Allah. Tidak semua orang dipanggil untuk bisa melaksanakan ibadah umroh terlebih selama 35 hari ya. Kemudian Bapak Ibu ya, pada saat melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan itu kan jelas pahalanya sama dengan haji bersama Nabi atau senilai dengan haji. Kemudian di samping itu juga akan mendapatkan limpahan. Namanya limpahan kan ibarat kita itu panen pahala di bulan Ramadan luar biasa, susah ngitungnya ya. Jadi betul-betul memang panen pahala. Dan yang ketiga ya, baik itu umroh di bulan Ramadan maupun di bulan biasa, kalau orang yang umroh itu doanya terkabul ya. Saya persingkat Bapak Ibu, kenapa saya katakan seperti itu ya. Ini hanya untuk memberikan semangat dan memberikan contoh saja ya. Terkadang Bapak Ibu mungkin dari ustadz-ustadz, ulama-ulama yang sudah terkenal sudah mendengar kalau yang namanya orang yang umroh itu merupakan tamunya Allah ya. Jadi yang namanya tamunya Allah itu ada 3 ya. Orang yang berada di fisabilillah berperang, kemudian orang yang haji dan juga orang yang umroh. Dan apabila dia berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Semua orang rata-rata insya Allah tahu. Tapi untuk meyakinkan dirinya betul tidak doanya itu dikabulkan, saya akan kasih pembuktian ya, pembuktian. Jadi biasanya namanya manusia, bahkan dari mulai sejak zaman Nabi, terkadang sudah diperlihatkan, dinasehati, masih saja minta pembuktian. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit pembuktian bagaimana yang namanya orang umroh itu dikabulkan doanya. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, ya, biasanya orang yang melaksanakan ibadah umroh terbentur dengan buka puasa. Ini saya merasakan sendiri, buat percontohan saja, ya. Umumnya orang-orang bawa tempat makanan, kemudian jam 4:30 setelah asar itu minta makan ke restoran untuk dibawa kemana? Ke masjid supaya bisa masuk ke dalam masjid. Itu rata-rata seperti itu. Nah, di sini boleh dicontoh, karena saya kan buat contoh supaya Bapak Ibu juga berhasil. Singkat cerita, insya Allah mungkin menjelang puncaknya, ya, puncaknya umroh di bulan Ramadan itu adalah pada saat kita ingin beribadah di 10 malam terakhir. Kalau saya pribadi waktunya buka puasa ya buka, karena saya juga tidak ingin yang namanya ibadah itu perutnya keroncongan, gemeter umpamanya. Kemudian ya intinya saya kalau buka puasa mungkin kebiasaan ya, kalau saya itu minimal harus makan lah.
Saya itu waktunya buka puasa saya sendiri di hotel. Saya kasih kesempatan pilihan buat istri saya, orang tua saya mau bareng sama saya atau silakan sore-sore rombongan pada ke masjid. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya makan dulu tenang. Ya, belum sholat maghrib tapi kan adzan Allahu Akbar, buka. Kemudian setelah buka kenyang perut jalan. Nah, yang namanya manusia itu masya Allah penuh ya, penuh betul-betul 2 jam sebelumnya itu biasanya sudah ditutup. Nah disinilah saya waktu itu saya berentas dalam hati saya akan uji coba betul tidak orang yang umrah itu dikabulkan doanya. Nah ini buat supaya tambah yakin Bapak Ibu bisa motivasi Bapak Ibu supaya bisa dilaksanakan. Karena saya datangnya jangankan 2 jam sebelumnya, saya mah sudah buka puasa. Itu kebiasaan saya, buka puasa dulu di hotel, berangkat biasa. Tapi sebelum berangkat saya berdoa, ya Allah, mudahkan saya dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yakin Allah akan berikan kemudahan. Singkat cerita saya berjalan, betul ya. Jadi yang namanya ditutup itu lapangan udah ditutup, namanya apa? Pelataran di Masjidil Haram semua sudah ditutup ya. Nah pada saat itu saya belum sholat maghrib, berdoa lagi, saya udah bolak-balik semua ditutup terkecuali satu yang dibuka khusus buat orang yang umroh, dan orang yang umroh itu harus pakaiannya putih-putih, sedangkan saya pakainya nih ya, jasnya warna hitam, bajunya warna hitam, pakai namanya apa, gamis, kemudian pakai jas. Kenapa saya kok pakai jas, semuanya keren? Saya itu maaf ya, rata-rata kalau saya jalan ya, alhamdulillah para subscriber itu maunya dipoto, apa teriak-teriak gitu, apa foto dulu, ya sudahlah, jadi ya supaya mantesin ya, tapi niatnya memang tujuannya supaya tadi amar ma'ruf semua. Singkat cerita, semua sudah ditutup, tidak ada jalan. Saya doa, ya Allah saya belum sholat maghrib ya, perut sih kenyang tapi bagaimana dengan ibadah saya? Kemudian ya, tidak ada jalan lain, berarti saya harus sholat digelar, tapi nggak ada tempat karena yang namanya di jalanan semua sudah penuh. Tiba-tiba tuh datang ya penggemar saya yang ketemu di Madinah, kalau zaman sekarang apa namanya, subscriber, abah gitu dia nyamperin tuh cowok laki-laki. Terus kemudian kenapa nggak bisa masuk, udah semua ditutup? Baik, ikut saya di belakang saya ya. Nggak bisa bah, pokoknya udah nggak bisa gitu. Ada juga yang harus pakaiannya diganti bah, pulang dulu. Oke, ikut di belakang saya ya. Kemudian saya doa, ya Allah saya pengen masuk ke tempat yang dijaga sama TNI. Kalau sekarang kan TNI ya di Indonesia, kalau sana ada angkatan darat, ada kepolisian, semua pintu itu yang boleh masuk hanya yang berpakaian ihram. Nah itulah pertolongan Allah. Nah, dikira saya, subscriber saya itu ngikutin saya, dia malah ngeduluin saya, baru juga nyelonong begitu, diusir. Tegas-tegas kalau abrinya sono itu betul-betul tegas, diusir. Tapi pertolongan Allah Bapak Ibu ya, saya pakai jas warna gelap, kemudian pakai apa namanya ini, gamis warna hitam, kan harusnya melihat orang di depan mata ya. Kemudian pakai pecinya bukan putih, warnanya hitam ya. Kayak orang permisi mau kondangan ya, permisi aja biasa saja biasa. Nah, itulah pertolongan Allah. Dikira saya sudah aman, di tengah lain itu masih jauh pintunya, pintu Masjidil Haramnya masih jauh. Kemudian di tengah jalan lagi itu ada TNI-nya ya, maksudnya petugas di sana. Dari jauh sudah begini. Nah saya berdiri aja ya, dari jauh dia sudah itu kamera siap, dari jauh sudah begini, sini. Kalau bahasa kita tegas Pak, kalau ada yang ini betul-betul kasar, dalam artian itu tegas itu. Saya nyamper ya, biasa saja jalan, biasa percaya diri. Karena apa? Saya juga pengen ngetes betul tidak yang namanya orang yang umroh itu doanya dikabulkan. Karena saya terpepet belum sholat, waktunya sudah kurang lebih jam 8. Kalau di sono sholat isya jam setengah 9 insya Allah. Nah
Dia melarang saya, akhirnya saya sudah laporan ke dia, baik Pak, saya berjalan mundur, maksudnya pengen balik lagi. Tapi doa lagi saya, ya Allah mudahkan saya. Tiba-tiba nggak tahu dari mana datangnya, ada ibu-ibu ngobrol sama dia. Wow, gitu. Oh, kalau gitu mungkin jalan saya ya mau terbalik luar biasa, di depan dia biasa aja, kayak nggak kelihatan, gitu ya. Herannya saya juga nggak tahu kenapa. Sambil dia ngomong-ngomong gitu tuh kayak nggak kelihatan, kayak jalan seperti biasa. Dikira saya sudah tidak ada petugas lagi. Ternyata di pintu Masjidil Haram berderet polisi, petugas-petugas. Wah, satu lagi, udah kadung saya masuk. Nah, karena sudah kadung masuk, doa lagi. Saya yakin dikabulkan, orang udah merabas dua pintu. Nah, kemudian saya doa, ya Allah mudahkan saya belum sholat maghrib ya Allah. Langsung jalan tuh herannya orangnya. Nggak pakai sibuk sendiri aja, sibuk sendiri. Padahal dari jauh tuh udah kelihatan saya sendirian. Pakai baju hitam, jas hitam, pakai baju biasa. Nah, kalau orang mungkin ada yang masuk, biasanya dia ngumpet-ngumpet pas ada rombongan putih-putih di tengah. Ya saya sendirian biasa saja. Ya, karena apa? Hanya harus yakin. Nah, karena saya kan butuh buat sholat, saya belum sholat. Singkat cerita, biasa saja jalan, biasa aja kayak orang kondangan permisi. Dipersilakan seolah-olah dia tidak melihat saya. Kemudian saya masuk, ternyata kalau saya kan itu posisinya buat orang sholat tawaf. Nah, dari situ saya mencari posisi supaya bisa sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib, tidak lama dalam beberapa menit adzan isya. Tapi saya nggak tenang, Bapak Ibu. Kenapa? Saya nengok semuanya warna putih, saya sendirian. Jadi ibadah saya tuh kalau diterusin juga kayaknya nggak tenang aja. Walaupun memang nggak ada orang sampai ditahan, ya apa? Insya Allah tidak ada. Hanya saja nggak tenang. Nah, setelah selesai semua sholat isya dan lain sebagainya, kemudian saya berusaha keluar. Ada petugas di situ. Cuman insya Allah kalau untuk keluar sih insya Allah tidak ada. Hanya saja mungkin dia aneh. Lihat saya itu, kenapa orang ini keluarnya dari sini, gitu ya. Nah, itu diantara Bapak Ibu harus yakin dengan doanya orang yang umroh, ya. Jadi tamunya Allah itu ada 3, orang yang berperang di jalan Allah, di fisabilillah, orang yang haji dan umroh. Dan apabila dia berdoa kepada Allah, niscaya Allah kabulkan. Betul. Satu lagi boleh? Buat contoh, jam berapa Bu? Oke. Pada saat itu mungkin ada beberapa orang yang mengalami buang-buang air karena makanannya tidak cocok, ya, makan daging, ada sampai orang tuh buang air, pokoknya buang air. Ternyata saya pada saat di Masjidil Haram tiba-tiba waduh luar biasa sampai keringat dingin. Sedangkan kalau saya keluar, ini waktunya penuh yang namanya toilet. Ternyata benar, ya. Tapi saya selalu ingat, yakin ditolong Allah. Kalau saya pulang butuh waktu hampir kurang lebih setengah jam baru nyampe ke toilet, dapat kamar mandi yang di kamar. Saya sambil keluar keringat dingin, jalan di empat-empat, ya karena takutnya keluar bagaimana rasanya. Nah, singkat cerita doa sama Allah, ya Allah, saya nggak tahan, ini betul-betul nggak tahan. Bantu saya, tolong saya, kuatkan saya, jangan sampai saya buang air di celana. Oke? Singkat cerita, di benak saya itu orang tuh ngantri, karena betul memang biasanya ini WC ngantrinya ada 4-5 orang. Nah, sambil terus nahan itu doa terus. Ternyata pertolongan Allah datang. Apa yang saya katakan datang pada saat kamar mandi itu penuh orang, pada berjubel. Herannya orang-orang itu pas saya nengok ke lorong itu pindah orang ngantri itu pindah ke yang lain. Kemudian baru pindah beberapa langkah, pintu WC terbuka buat saya. Tinggal masuk. Dari situ saya keluarkan racun-racun yang ada di perut saya. Ya. Nah, ini saya memberikan pengalaman ini Bapak Ibu adalah untuk meyakinkan betul sesuai dengan dalilnya. Ya. Dan ada beberapa lagi yang perlu saya, tapi terlalu panjang waktunya. Tadinya saya akan memberikan motivasi, hanya saja waktunya terlalu panjang. Kemudian Bapak Ibu, ya, yang namanya umrah Ramadan memang umrah yang spesial, betul-betul spesial. Rata-rata, ya, kenapa saya bilang spesial? Rata-rata mungkin 90% orang itu merasakan sakit, ada yang batuk, ada yang dengkulnya sakit. Memang itu butuh perjuangan, ya.
Nah, dan saya pernah survei, kalau saya tanya, Pak, Bu, kita umroh Ramadan, dia tuh mikir dulu, karena dia tahu medannya begitu berat. Ya, terkadang puasa di tanah suci ini, di Indonesia saja terkadang baru 2-3 hari bulan Ramadan sudah guprak aja di kamar. Kadang-kadang bangun aja enggak sampai maghrib, umpamanya mungkin ada yang seperti itu. Ditawari ibadah Ramadan. Tapi ternyata Bapak Ibu ya banyak ya kelebihan-kelebihan dan pertolongan dari Allah. Tidak seperti itu kalau kita sudah yakin banyak doa kepada Allah. Ya. Kemudian lanjut saja, itu masalah oleh-oleh sedikit masalah umrah di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu, hikmah dari semua itu ya, orang yang umroh supaya pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Banyak orang itu yang pengen umroh tapi nggak umroh. Sekalinya dipanggil oleh Allah, tiba-tiba umroh di bulan Ramadan. Silahkan Bapak Ibu di-manage. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah umroh di bulan biasa, kalau bahasa saya itu cobain yang namanya ibadah umroh di bulan Ramadan, ya. Lanjut saja ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, saya di YouTube itu memberikan beberapa pilihan yang ingin melaksanakan ibadah umroh bareng saya itu insya Allah di bulan November ya, November 2023 insya Allah di Instagram, kemudian ya tadi di YouTube segala itu saya buatkan videonya. Tidak lain Bapak Ibu, saya semata-mata berharap agar Bapak Ibu tergerak hatinya ya, untuk meluangkan waktunya, memanfaatkan kisah hidupnya, memanfaatkan rezekinya. Dan yang namanya hidup ini harus di-manage ya. Jangan melulu yang namanya duit ya. Kalau yang ingatnya duit terus, barangkali ada yang jualan ya, pedagang. Insya Allah bulan Ramadan itu lagi rame-ramenya insya Allah, yang jual nasi, yang jual apa umpamanya, jual sate. Tapi kalau kita ingatnya uang aja, nggak umroh nantinya di bulan Ramadan. Sedangkan ya, yang namanya hidup ini nggak lama akan kita tinggalkan. Untuk di bulan November ya Bapak Ibu barangkali ada sahabat atau temannya, dipersilahkan kelebihannya ya. Insya Allah nanti saya akan berikan buku panduan, saya susun sendiri, kemudian saya berikan doa-doa yang paling mudah sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Kemudian juga insya Allah nanti saya sendiri pun ikut, jadi nggak hanya membimbing, tapi insya Allah saya sendiri akan ikut. Kalau saya ikut berarti kalau sekiranya ada kesulitan masalah ibadahnya boleh nanya ya, karena maaf ya, tidak semua orang memahami betul yang namanya tata cara ibadah umroh, karena ibadah umroh kan nggak seminggu sekali, terkadang mungkin ya, hanya setahun sekali, terkadang suka lupa. Nah itu mudah-mudahan ya abahnya sehat, bisa ikut bareng, dan mudah-mudahan dalam program ini selama 12 hari. Mungkin masalah harga dan sebagainya ada di brosurnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai cerita, tapi ceritanya itu adalah memberikan semangat bahwa apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi, firman Allah itu benar adanya. Ya, harus yakin. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mungkin langsung saja ditutup doa ya Ibu, apa gimana Bu? Oke. Mari Bapak Ibu, karena ini kelihatannya sudah disiapkan dan memang waktunya sudah mau makan siang. Yuk sama-sama kita berdoa. Saya doa singkat saja ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma balighna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqna al-hajjal mabrur warda 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Abah Jojo, satu temennya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah istirahat dan menikmati santap siang. Iya, istirahatnya maksudnya dengan sholat, Ibu, maksudnya gitu. Silakan yang Bapak Ibu kalau mau sholat, itu wudhunya bisa di kamar mandi.